Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari terakhir di bulan Januari, 31 Januari 2022. Dan renungan kita di pagi hari ini dengan judul Mencari Kebenaran. Mencari Kebenaran. Sekali lagi, renungan kita 31 Januari 2022 dengan judul Mencari Kebenaran. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebesaran kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan yang ajaib hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita 31 Januari 2022 dengan judul Mencari Kebenaran. Dan ayat tema kita Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sebagaimana kita lapar, kita mencari makanan. Sebagaimana kita haus, kita mencari air untuk diminum. Demikian pula kebenaran. Kebenaran itu harus dicari, sama seperti kita lapar dan haus akan makanan. Begitu pula kita lapar dan haus akan kebenaran. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan dahaga akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri, supaya Dia dapat melakukan bagimu melalui anugerah Roh Kudus. Kita tidak perlu memuaskan dahaga kita di sungai-sungai yang dangkal, karena sumber besar adalah di atas kita, yang airnya berkelimpahan dapat kita minum dengan bebas jika kita naik lebih tinggi sedikit pada jalan iman. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Apabila engkau mencari mata air hidup ini melalui Roh Kudus, engkau akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Kristus. Kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiranmu dalam suatu aspek yang baru. Ayat-ayat kitab suci akan muncul kepadamu dengan suatu makna yang baru sebagai cahaya terang. Engkau akan melihat hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan, dan engkau akan mengetahui bahwa Kristus tengah memimpinmu. Guru ilahi berada di sampingmu. Perasaan tidak layak akan menuntun hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran, dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Mereka yang menyediakan tempat di hati mereka bagi Yesus akan memahami kasih-Nya. Semua yang rindu memakai tabiat Allah akan dipuaskan. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkannya kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Saudaraku, mencari kebenaran, menganggap kebenaran itu adalah makanan atau air minum, maka mencari kebenaran artinya kita harus ada merasa lapar dan merasa haus akan kebenaran. Dan Matius 5 ayat 6 ayat tema kita hari ini berkata, berbahagialah karena kita akan dipuaskan. Jika di dalam diri kita ada perasaan lapar akan firman Tuhan, maka pasti kita akan mencari firman Tuhan itu, mencari kebenaran itu. Kita seharusnya tidak pernah atau tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa cukup terhadap mencari kebenaran atau mendengarkan atau menggali firman Tuhan. Kita harus selalu lapar, kita harus selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimana supaya kita lapar dan haus akan kebenaran? Selalu saya ajarkan kepada jemaat saya layani, supaya lapar dan haus akan kebenaran, maka kita harus membagikan firman itu kepada orang lain.
Saya kasih contoh. Apa buktinya? Kita bagikan firman Tuhan kepada orang lain, lalu kita lapar dan haus. Sebagai contoh adalah, pada saat kita memberitakan firman kepada orang lain, akan ada motivasi dalam diri kita untuk selalu mempelajari akan firman Tuhan. Kalau kita mau ajarkan sesuatu kepada orang lain, kita akan termotivasi untuk selalu mempelajari firman Tuhan. Ketika kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain, kadang-kadang orang lain itu bertanya tentang ini, tentang itu, hubungan ini dengan hubungan itu terkait firman Tuhan. Dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat kita jawab langsung. Maka kita akan menggali firman Tuhan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu yang disebut dengan kita lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kuncinya, cara supaya kita lapar dan haus akan kebenaran adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, wajiblah kita menyampaikan itu kepada orang lain. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita mendapati firman Tuhan itu adalah roti hidup, maka kita harus membagi itu dengan orang yang lain. Jika kita membagi itu dengan orang yang lain, kita akan selalu lapar dan haus akan kebenaran. Dan janji firman Tuhan, kita akan dipuaskan. Sekali lagi, kita tidak boleh selalu merasa puas, sudah cukup, saya tidak perlu lagi membaca Alkitab karena saya ini sudah dewasa, saya sudah hebat, saya sudah sekolah tinggi, saya tidak perlu lagi baca Alkitab. Itu adalah prinsip yang atau pernyataan yang salah. Kita harus selalu menggali, siapapun kita, kita harus selalu menggali akan firman Tuhan. Pekabaran hari ini biarlah menjadi berkat bagi saya dan saudara. Saudara akan dipuaskan. Saudara akan dipuaskan ketika saudara lapar dan haus akan kebenaran, dan itulah merupakan kebahagiaan dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, agar selalu kami lapar dan haus akan kebenaran, mempelajari firman-Mu setiap saat, dan kami boleh membagi itu dengan orang lain di sekitar kami. Lebih sering kami membagi, lebih banyak kami bagikan firman Tuhan kepada orang lain, semakin lapar dan haus akan kebenaran menimpa hidup kami. Dan firman Tuhan, janji-Mu adalah kami akan dipuaskan. Bapa di surga, inilah doa kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kami hendak serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Dan ini adalah hari yang terakhir. Besok kita akan masuk pada perenungan yang baru di bulan Februari, dengan topik bulan Februari adalah lihatlah kasih yang tiada bandingnya. Kita akan melihat sub-sub topik dari pekabaran sepanjang bulan Februari nanti, dan kiranya berkat Allah menaungi kehidupan kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.